Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa pandemi ini, kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi gak bukber. Apa saja protokol kesehatan di sana? Yang pertama harus memakai Masker. kemudian kalian harus menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke. Hari ini kalian ada yang berpuasa enggak? Masa, Bu? Balas itu yang hari yang itu jual. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, anak Yasin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Balik ini kalahkan oper itu loh. Mari kita bersama-sama berdoa. Izinkan Kasih bos tuh. saya memimpin dengan Afghanistan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh nyumbang dulu. Ada aja jadi apa ya? Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sari bang. Di dunia hasanah wa fil akhirati Ya hasanah. kopinya. Bonus hari itu. Amin. Ya, terima kasih Ananda Yasin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk menerapkan jiwa nasionalisme yang terhadap tanah air kita. Di sana. Terima kasih Bu, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menerapkan jiwa nasionalisme terhadap tanah air kita. Baiklah, hari ini siapa ya yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Hadir, Bu. Hadir Lihat dulu semuanya. ya. Ibu lihat dulu di Google Meet-nya ini, ya ternyata hadir semua. Tapi untuk buktinya, kalian bisa mengisi link daftar hadir. Ini akan Ibu share ke WA grup kita ya. Tolong anak-anak segera diisi, Ibu kasih waktu 2 menit. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini saya isi, Bu. Ya, anak-anak Ibu, suara Ibu ini sudah terdengar jelas atau tidak? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Gambar yang Ibu sajikan sudah terlihat jelas juga. Bagus, Jelas, Bu. Dan kita masih ingat nggak belajar tentang apa? TKK, Bu. TKK ya, apa itu TKK? Tanda kecakapan khusus pada pramuka. Ya, TKK adalah tanda kecakapan khusus pada pramuka. Berbentuk apa saja sih Nak TKK itu? Persegi, Bu. Iya, ada yang berbentuk Lingkaran. kemudian ada yang berbentuk apa lagi? Segitiga. Ya, berbentuk lingkaran. Kemudian Segi 5. Bu. segi 5 juga ada, kemudian segitiga ada juga. Nah, itu termasuk bangun apa ya? Kalau persegi, lingkaran, kemudian persegi panjang, itu termasuk bangun apa? Bangun Datar, datar. Bu. Datar, Bu. Bangun datar. Sekali anak-anak ibu itu termasuk bangun datar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 8 Rajang Bahaya, subtema 2 pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak ibu dengan mengamati gambar itu dapat mengidentifikasi
memiliki berbagai jenis bangun datar. Kemudian, anak ibu setelah mengamati gambar nanti dapat mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat yang dimiliki. Kemudian, nanti melalui penugasan, anak-anak ibu semua dapat melakukan pengamatan sederhana tentang sifat bangun datar tersebut menggunakan satuan yang tidak baku. Kemudian, melalui hasil pengamatan tadi, anak ibu semua nanti dapat menganalisis bangun datar tersebut berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Kemudian melalui hasil pengamatan, anak ibu sekalian nanti mampu menyajikan hasil pengamatan sederhana tentang sifat bangun datar. Ya, nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba lihat di layar kalian. Di sini ada gambar apa aja, Nak? Pramuka. Lingkaran Bu. Ada gambar Tanda pelantikan, tanda barung, Tanda jabatan. lambang pandu, Ada papan nama juga, Bu. Mana gugus depan. iya, papan nama, ya. Ini dalam pramuka disebut dengan tanda-tanda kecakapan khusus, atau biasanya nanti ada di baju pramuka kalian, Nak. Ya, Kak Dana? Ya, Bu, ada, Bu. Ada seperti ini. G. Coba lihat masing-masing gambarnya di sini. Yang pertama, tanda kecakapan khusus. Itu bangunnya berbentuk apa saja? Lingkaran. Lingkaran. Persegi, Coba anak ibu segi 5, anak ibu Risnawati, tolong, kalau tanda kecakapan khusus itu berbentuk apa aja, Nak? Ada anak ibu Risnawati bisa menjawab? Ulang, Bu. Mendengar. Coba lihat gambarnya, Nak. Di sini, Nak, ada tanda kecakapan khusus. Ini Lingkaran, Bu. ya, ada berbentuk Persegi. lingkaran. Kemudian ada apa lagi, Nak? Segi 5. Ya, pintar anak ibu. Sekarang coba siapa yang mau untuk tanda pelantikan? Siapa yang mau menyebutkan datar apa aja? Rahmiati, Bu. Iya, Ibu ya, Rahmiati. Itu ada bentuk persegi, Bu, dan lingkaran. Persegi dan Lingkaran. lingkaran. Apakah tepat anak ibu yang lain? Anak ibu Jajar yang jenjang, Kak, Bu. jajar genjang. belah ketupat, iyalah Bu, belah ketupat, Ada belah ketupat dan ada lingkaran, kemudian tanda barung, pasti semua sudah tahu tanda barung itu bentuknya apa. segitiga, Tiga, Bu. Tiga, Bu. Kemudian lambang pandu dunia. Persegi dan persegi lingkaran. dan lingkaran, Lingkaran. Setelah itu tanda jabatan, bentuknya apa, Nak? Persegi panjang semua, Bu. persegi panjang, Kemudian nomor gugus dan papan nama juga berbentuk persegi. persegi panjang, Panjang. Sekarang ibu mau kalian untuk mengelompokkan tanda-tanda pramuka tersebut ke dalam tabel di bawah ini. Coba kalian sendiri dulu mengelompokkan di buku tugas kalian. Apakah bangunan ini tadi yang mana saja yang termasuk lingkaran, yang mana saja yang termasuk persegi, dan yang mana saja termasuk persegi panjang serta segi. Ya, coba dulu anak ibu kelompokkan dulu. Ibu kasih waktu 3 menit. Bisa 3 menit? Coba ya, Nak. Ya, waktunya sudah habis. Anak-anak ibu, siapa yang bisa menyebutkan dan di sini mengelompokkan yang mana saja tadi sekarang? Siapa yang mau, Nak? Yang termasuk lingkaran tadi terdapat dalam tanda apa di sini? tanda kecakapan khusus, Ya, tanda pelantikan. sama lambang pandu dunia, Iya, benar. Berarti ananda meskipun
Nisa dan Dian sudah benar untuk mengelompokkan bangun datar yang berbentuk lingkaran. Sekarang yang persegi, siapa yang mau? Yang persegi. Tanda kecakapan khusus. Ya, tanda kecakapan khusus. Ada lagi? Lambang Lambang tanda dunia. Ya, lambang Tanda jabatan. tepat sekali. Sekarang yang persegi panjang. Linda Bu, Linda. Ya, Linda. Yang mana Linda? Persegi G panjang. persegi panjang ada di tanda jabatan dan nomor gugus depan dan papan nama Bu. Iya, tepat sekali. Jadi persegi panjang terdapat dalam tanda jabatan, nomor gugus depan dan papan nama. Sekarang yang terakhir segitiga. Ayo segitiga. Rizky Bu. Ya Rizky, yang mana segitiga? Tanda barung Bu. Iya, pintar sekali Ananda Rizky. Oke, karena kalian sudah bisa mengelompokkan, sekarang nanti Ibu akan membuat kelompok untuk kalian berdiskusi. Tapi sebelumnya kita tetap semangat dulu ya anak-anak. Kita tetap semangat. Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, pimpin. Semangat. Salam. Nah, Nah, jadi jenis-jenis bangun datar itu yang pertama ada persegi, kemudian ada segitiga, ada trapesium, lingkaran, jajar genjang, persegi panjang, layang-layang, dan belah ketupat. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita berdiskusi? Ada anak ibu? Bu, persegi sama lawan persegi panjang. Persegi sama lah dengan persegi panjang. Coba dulu Nanda Nisa lihat itu bentuknya sama ada? Mirip Bu Ay. Mirip? Apa yang miripnya ya? Sama-sama kotak. Sama-sama kotak. Coba lihat ukurannya bagaimana kalau persegi dan persegi panjang. Bu, beda Bu Ay sakalinnya. Nah, beda. Nah, hari ini kita akan menganalisis dulu tentang sifat-sifat persegi. Nanti kalian tahu bagaimana perbedaan antara persegi dan bangun datar yang lainnya. Kalian sudah menyiapkan apa yang Ibu arahkan kemarin? Apakah sudah kalian membawa ini seperti Ibu ini? Ya, berarti anak-anak sudah memiliki rasa tanggung jawab karena Ibu kemarin sudah mengarahkan kalian supaya membawa kertas sifat yang berbentuk persegi. Masing-masing kan Kak membawa coba Ibu mau lihat. Ya, cantik sekali punya Ananda Rahmiati. Ya, bagus semua. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, karena kalian sudah membawa, coba Ibu mau kalian melihat kertas ini nanti bisanya jadi bangun datar apa ya? Kalau kalian coba dulu. Coba kalian lihat bisa menjadi bangun datar apa saja. bisa Bu. Ya, jadi apa? Segitiga Bu. Mana Ibu lihat dulu. Bu. Iya, tepat sekali. Ayo yang lain. Persegi panjang Bu. Iya, persegi panjang juga bisa. Persegi Bu. Nah, persegi. Ada yang lain lagi? Persegi panjang Bu. Kalau yang segitiga tadi bisa lagi dilipat jadi segitiga apa ya? Layang-layang Bu. Iya, layang-layang. Bagus sekali, Ananda Rizky. Apalagi Nat? Nah, jadi bangun datar persegi atau kertas lipat yang kalian bawa tadi bisa kita lipat dan bisa berbentuk jadi persegi panjang, kemudian bisa jadi segitiga siku-siku, kemudian juga bisa menjadi
segitiga dan layang-layang. Oke, sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Sebelumnya tadi kalian sudah Ibu buatkan grup WA masing-masing kelompok dan sudah bergabung semua kan? Kelompok 1 tadi ada Yasin, kemudian Dian, terus kelompok 2 ada Tika. Sudah masuk kan Nak ke kelompoknya masing-masing? Ya. Buatkan grup WA masing-masing kelompok supaya nanti memudahkan Ibu untuk men-share LKPD yang akan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu share dulu ya LKPD-nya untuk melakukan pengamatan terhadap kertas lipat yang sudah kalian siapkan tadi. Selain kertas lipat, kemarin Ibu suruh kalian membawa apa lagi, Nak? Tali, benang, Bu. Ya, tali, benang, atau bisa pita ya, Nak? Ya, pita. Ya. Pakai kawat, Bu. Oh iya, bagus lagi, Nak. Apa ya gunanya ya hari ini ya, Nak? Jadi disuruh untuk membawa itu. Nanti kalian diskusikan aja ya bersama anggota kelompok kalian. Nah, sudah masuk Nak, Ibu sudah men-share LKPD ke grup WA kalian masing-masing. Apakah sudah melihat? Bu. Ada judul, kemudian kita bangun dasar, ada tujuannya Nak. Tujuannya di sini kalian diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat bangun dasar tersebut tadi dengan kertas lipat yang kalian bawa dan tali yang kalian bawa tadi untuk diukur. Sekarang karena kalian berjauhan kan Nak, ini pada satu rumah atau pada di satu kelas karena kita online atau daring, kita Ibu membuatkan kalian grup WA. Jadi di sini langkah kegiatannya kalian menyiapkan 3 buah kertas lipat berbentuk seperti ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Nanti bisa saja kalian diskusikan ukurannya mau seperti apa, tapi yang jelas dalam satu kelompok itu ukurannya harus berbeda. Kemudian masing-masing kertas tadi diberi tanda persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Nah, coba kalian lihat dulu LKPD-nya itu. Kemudian kalian turuti langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Ibu kasih waktu ya Nak untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi di grup WA kalian masing-masing. Nanti setelah itu akan ada yang mempresentasikan hasil pengamatan sederhana kalian. Baik anak-anak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ibu Rati sudah cukup, silahkan kalian berdiskusi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian open mic-nya ya Nak. Oke. Untuk masing-masing kelompok, nanti kalian tunjuk ya siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompok yang bisa menuliskan hasil pengamatan kalian. Kalian di sini ukur saja dulu masing-masing di rumah. Perseginya kan tadi membawa persegi yang berbeda-beda juga Nak ukurannya. Jadi kalian masing-masing di rumah itu mengukurnya masing-masing, kemudian tempelkan di kabel yang sudah ada. Bisa kalian tuliskan dulu di buku, kemudian tempelkan benang atau tali atau pita ke kabelnya tersebut. Setelah sudah selesai, kalian bisa mengirimkan fotonya ke grup kalian masing-masing. Kemudian nanti barulah kalian bisa mendiskusikan bagaimana sifat-sifat dari bangun persegi tersebut. Ya, di WA kalian masing-masing nih sudah ada yang mengirimkan satu tempelan benangnya nih. Bagus sekali ini kelompok 1. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 yang bisa mengirimkan, nanti kalian bisa diskusikan. Oke, kelompok 2 ini sudah ada juga yang mengirimkan.
Bagus, nak. Kalian tolong aktif berdiskusi ya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat Google Meet atau langsung di WA. Dan ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Coba ibu lihat dulu ya di grupnya. Kalau kalian masih berdiskusi, baiklah, kayaknya sudah ada yang selesai. Boleh habis ini nanti kita presentasikan. Untuk kelompok 1, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pengamatan kalian pada diskusi kalian? Siapa kelompok 1 yang mau? Kelompok 1 tadi ada Ananda Yasin dan Dian. Saya mau mempresentasikan loh apa hasil pengamatan kalian tentang sifat-sifat persegi dari kertas yang sudah kalian ukur dan kalian tempelkan. Belum selesai Bu, kelompok yang lain Pang Bu, coba. Oh iya, ayo ada yang siap sudah kelompoknya? Nanti ketika kelompok lain menyampaikan hasil laporannya, kelompok yang lainnya menanggapi ya nak. Ibu, Ulun Rahmiati dari kelompok 1, Bu. Ya, Sudah selesai Pak Yasin kita. Tunggu, Oh, Bu. sudah Bu. Nggih Bu, pian. Sudah. Kiai. Jadi Bu, tadi yang kami lakukan Bu, ini melipat kertas jadi menjadi persegi 4. Jadi diukur sudah tadi. Jadi ukurnya sama panjangnya antara sisi ini dengan sisi satunya. Jadi persegi ini Bu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Terus ada 4 sudutnya Bu, 1, 2, 3, 4. iya benar sekali. Coba anggota kelompok lain, benarkah jawaban dari Ananda Rahmiati? Atau sama? Ayo utarakan kelompok lain bagaimana? Kelompok 3, kelompok 2. Tadi Bu Linda Bu Ya, menambahkan Linda. Bu. Ini tadi hampir sama Bu dengan Rahmiati. Nah, tapi untuk sudutnya Bu Ulun juga dapat 4. Bentuknya ini pas Ulun pakai potongan tali berbentuk siku-siku Bu, kayak tangan kita, lengan tangan kita. Jujur kah Bu? Pintar sekali Ananda Nurlinda sudah mengidentifikasi atau menganalisis sampai ke sudut-sudutnya itu besarnya berapa. Yang lain besar sudutnya itu berapa ya kalau untuk persegi? Ada yang tahu? 90 derajat. Ya 90 derajat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sudut-sudut. Otomatis kalian sudah tahu besarnya sudut. Kalau sudut itu 90 derajat. Kalau sudut lancip berapa besarnya? Lebih dari 90 derajat, Bu. Kurang dari 90 derajat. Kurang Kalau Bu. sudut lancip itu Kurang dari 90 derajat, Bu. Nah, berarti kelompok 2 ini sudah menganalisis sampai sudutnya, sampai besar sudutnya. Ayo ibu tunggu lagi kelompok 3 bagaimana kelompok Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, kelompok 3 bagaimana? Pas saya lipat tadi Bu, kalau dilipat talinya Bu sama bentuknya, jadi bisa dilipat. Habis itu pas diputar sama juga Bu, jadi persegi bisa diputar dan dilipat Bu. Nah, tepat sekali analisisnya. Bagus. Siapa yang bisa menyimpulkan dari masing-masing kelompok? Ulun, Bu. Ya, kesimpulannya. Risna, Bu. Sebuah bangun datar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 4 sisi atau ruas garis. Memiliki 4 sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Memiliki 4 sudut siku-siku, Bu.
yaitu ABC sama dengan siku ABCD sama dengan siku CDA sama dengan siku DAB, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, tadi apakah kalian mengukurnya seperti ini, Nak? Coba lihat tayangan yang Ibu tayangkan di slide. Apakah seperti ini tadi kalian mengukurnya? Inggih, Bu, inggih. Berarti kalau Nggih, Bu. kalian tepat untuk mengukur ini. Jadi, misalkan ada segitiga ABCD, kemudian saya ukur sisinya. AB itu ternyata sama dengan BC, kemudian sama dengan CD, dan kemudian sama dengan DA. Artinya, keempat sisi persegi itu memiliki apanya yang sama, Nak? Sisi kah, Bu? Sisinya kah, Bu? Sisinya sama. Apanya yang sama, Nak? Dari A ke B ini disebut dengan apa? Panjangnya, Bu. Sisi. Ya, panjangnya. Berarti Panjang sisi. persegi itu memiliki sifat keempat sisinya sama Panjang. Sama panjang, Bu. Sama panjang, Bu. baiklah. Jadi dari ketentuan ini persegi itu tadi memiliki empat sisi atau ruang garis. Kemudian semua sisinya sama panjang. Kemudian memiliki empat sudut tadi. Apa tadi yang menyebutkan Ananda Linda tadi ya? Ulun, Bu. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang mana besarannya adalah 9 sudut ke ini ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak? Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu Linda bertanya, Bu. Ibu kalau misalkan panjang AB-nya 10 cm, panjang CD-nya mungkin kah, Bu, 15 cm? Coba kelompok lain ada yang bisa menanggapi jika panjang AB-nya 10, kemudian panjang BC-nya jadi 15, bisa nggak seperti itu? Ada yang bisa? Bisa, Bu Ai. Bu Ai. Bisa, Kenapa Bu. ada bisa? Kenapa ada bisa, Nak? Karena semua Berarti itu sisinya kayaknya jadi trapesium lah, Bu. Sisinya. Kalau polanya berbeda, berarti bukan termasuk persegi. Bukan Karena persegi. Iya, karena persegi tadi keempat sisinya sama Sama panjang. Panjang. Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ibu maunya Ibu Ananda Rahmiati menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini pelajaran kita tadi adalah mengenal bangun datar. Bangun datar itu ada persegi, lingkaran, segitiga. Itu sering ya kita jumpai ternyata ya, Bu ya. Ada di lambang pramuka kita ternyata. Nah, jadi kalau persegi tadi dia punya 4 sisi, Bu. Ada 4 sudut yang 90 derajat. Kalau ukurannya berbeda sisinya, maka itu tidak menjadi bangun datar persegi lagi, Bu. Iya, benar sekali analisisnya dari Ananda Rahmiati. Siapa yang mau lagi menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Linda, Bu. Linda. Tadi dari pertanyaan tadi Ulun sudah paham, Bu, artinya sama panjang, artinya kalau satu sisi 5 cm berarti pada persegi keempatnya 5 cm, Bu. Ya, berarti tadi persegi itu sisinya harus sama panjang, tidak boleh berbeda-beda. Oke, Ibu rasa sudah cukup kesimpulannya. Sekarang kalian Ibu adakan evaluasi tapi berbentuk game. Kalian sudah siap untuk bermain game sambil menjawab soal-soal yang Ibu berikan? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Sekarang Ibu bagikan ya ke link grup kita. Sebentar, Ibu bagikan.
Apa sudah ada, Nak? Linknya Ibu Ada Bu, ada. Ada Bu. Sebentar. Udah, Bu. Ada Bu. Jawab sekarang kah Bu? Pokoknya anak Ibu tidak sabar ya untuk menjawab soal. Iya Bu, gak sabar. Kuisnya pasti asik Bu. Coba anak Ibu diklik dulu, apakah bisa? Bisa Bu, bisa Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Bisa dijawab langsung, Nak. Ibu. Sudah mulai kah Bu? Yang Kira dijawab, Bu. baik. Ya, boleh langsung dijawab, Nak. Ayo. Kelihatan di sini. Kan belum. Adakah anak Ibu yang sudah selesai? Sudah, Bu. Satu lagi Bu. Iya. Sudah terlihat di sini nilai-nilai kalian. Wow. Bisa nilainya bagus-bagus ini. Baiklah. Karena kalian sudah menjawab soal evaluasi yang diberikan, dan dari ini nanti akan diberi. Nah, soalnya Bu. Kan ada banyak nilainya Bu. Ananda Yasin perlu belajar lagi ya. Iya Bu. Nanti besok kita akan mempelajari lagi tentang rambu-rambu lalu lintas, Nah, nanti kalian kan pasti tahu tuh rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa. Jadi besok kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Baiklah, karena waktunya sudah habis, kegiatan pembelajaran ini akan kita akhiri dengan berdoa. Ibu mau Ananda Yasin lagi untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, siap Bu. Jadi sebelum mengakhiri belajar kita hari ini, kawan-kawan, mari kita dulu berdoa bersama agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah berakhir. Tetap semangat anak-anak Ibu dan tetap selalu menjaga kesehatan. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.